Atiyatul haniyah berkaca. Sallallahu Bapak Ibu, kita doakan yuk komunitas Rio Indonesia Mengaji, mudah-mudahan diberikan kemudahan mewujudkan mimpinya, ingin mengumpulkan 1 juta Quran. 1 juta Quran kalau mereka berjuang sendiri akan terasa besar, tapi kalau kita keroyokin jadi kecil insya Allah. Hari ini saya ajak Bapak Ibu biar hidup kita makin berkah, biar lihat hajat dikabulkan Allah, biar lahir anak cucu kita ada yang jadi penghafal Quran nantinya. Ayo kita bantu perjuangan mereka selama mereka 1 bulan berada di Kalimantan ini. Saya mulai dari diri saya ya, siapkan infak terbaik, nanti sunduk akan berjalan. Pasang niat nanam saham akhirat. Kalau kita nggak mungkin lagi jadi penghafal Quran, usia sudah tua. Jangankan ngafal Al-Quran, ngafal surah-surah pendek saja sudah susah. Jangankan ngafal surah-surah pendek, nama cucu sering lupa. Maka wakafkan Quran, nanam saham bersama pejuang Quran. Saya mulai dari diri saya, siapkan nanti infaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, kata Nabi, mana qasamalu min sedekatin bal yasdad. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta yang kau sedekahkan. Bertambah, pasti bertambah. Saya mulai dari diri saya. Jangan lupa. Kata Nabi, ma'akalta fa'afnaita. Apa yang kau makan pasti busuk. Apa yang kau pakai, kata Nabi, pasti lapuk. Apa yang kau sedekahkan kekal abadi selama-lamanya. Siapkan sesuatu yang akan kekal kita nikmati Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. 100.000 nampak kecil di dunia, besar nanti manfaat dari Al-Quran. Jangan lupa pasang niat. Ya Allah, takdirkan anak cucuku ada yang jadi pejuang Quran ya Allah, jadi penghafal Quran nantinya. Berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli alaihi wasallam. Kita ini ayo silakan. Sallallahu, berikan infak yang terbaik. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah pernah punya buku karangan saya yang satu ini? Belum? Yang sudah beruntunglah. Nanti hadiahkan cepat-cepat ke anak cucunya. Suruh baca. Bapak Ibu insya Allah jadi asbab hidayah anaknya. Ajil, buat apa punya harta banyak tapi anak tidak ada yang jadi soleh dan soleha? Bujur. Lebih baik kita nggak punya harta, asal ada anak kita yang jadi soleh dan soleha. Bujur. Acil, tahu berapa lama saya nulis buku ini? 3,5 tahun. Nulisnya sambil nangis-nangis. Saya jamin yang baca buku saya nangis terseduh-seduh, ingat dosa kepada ayah ibu, menangis nanti. Buku ini dahsyat loh. Satu hari saya pernah membuktikan kedahsyatannya. Saya lagi ceramah di satu kampung yang hadir jamaahnya ribuan orang, hidup semuanya. Tiba-tiba saya terharu ketika saya melihat ke arah belakang, nampak seorang preman diam-diam mendengarkan ceramah saya. Preman,
Saya terharu, saya panggil preman itu naik ke panggung, saya hadiahkan buku karangan saya ini. Tahu apa yang terjadi? Betapa berkah buku ini. Belum dibaca oleh preman, baru dia pegang begini, sudah menangis terseduh-seduh preman. Saya tanya dia, abang, kenapa abang menangis? Ternyata dia menangis karena nggak bisa baca. Acil, saya kasih judul buku ini, Ada Surga di Rumahmu. Siapa surga kita di rumah? Ayah dan ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi sadar nggak sekarang banyak anak-anak mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat? Nonton TV nggak yang lagi viral sekarang? Seorang anak tertua, S3 gelarnya, S3, pintar tapi nggak benar, melaporkan ibunya ke polisi, mengusir ibunya dari rumah ibunya. Kalau nggak bisa membahagiakan ibu, minimal jangan nyusahin. Kalau nggak bisa ngebeli rumah, jangan meminta mengambil. Bujur, bujur. Ayo, kurang pintar apa S3 loh? Ibunya bilang dia itu S3, makanya ibu nggak jaminan anak pintar kalau nggak bener. Lebih baik anak kita nggak pintar tapi bener. Kalau bener walaupun nggak pintar masih bisa diajarin nanti jadi pintar. Tapi kalau cuma pintar nggak bener, dia nggak akan menerima kebenaran dari siapapun. Bujur. Saya menulis buku ini berawal dari perjalanan dakwah saya keliling Indonesia. Ketika saya diundang tabligh akbar di Jambi, naik mobil 5 jam menuju sebuah kota kecil, Muara Tebu. Di sana saya menemukan kejadian seorang anak mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya menangis lalu menyimpulkan pantas Indonesia banyak bencana, musibah karena krisis akhlak anak-anaknya. Sudah banyak kacang lupa dengan kulitnya. Bujur. Kejadian kedua di Brebes, ada anak usianya baru 12 tahun loh, mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat nganterin makanan. Tidak cukup sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya langsung menyimpulkan pantas Allah marah dengan Indonesia banyak bencana turun. Kenapa? Banyak anak jadi majikan bagi ayah ibunya. Acil, yang lebih parah di Jawa, ada seorang ibu yang sudah tua sedang bertani di tengah sawah. Tiba-tiba masuk anak laki-lakinya bawa parang di tangannya, memaksa minta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya nggak punya uang, dia kejar ibunya pakai parang. Berlari sang ibu ketakutan ingin menyelamatkan nyawanya, lalu sang ibu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tembas leher ibunya, terpisahlah kepala dengan lehernya hanya dengan senilai 500.000 saja. Bapak ibu, saya sampai sekarang belum menemukan dalam Quran dan hadis ada riwayat anak setan membunuh orang tuanya. Anak setan saja jangankan membunuh, durhaka sama orang tuanya tidak ada, tapi anak manusia banyak. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila daripada setan. Jangan-jangan setan sudah takut lihat manusia. Jangan-jangan ada setan yang berdoa begini, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Bujur. Itu sebabnya Indonesia banyak bencana, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, likuifaksi. Jawabannya Indonesia darurat, krisis anak. Astaghfirullah. Bapak ibu masih ingat gak di zaman Nabi Nuh ada musibah juga namanya banjir. Satu dunia ditenggelamkan Allah, tidak ada yang selamat dari murka itu kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh dikasih gelar tambahan oleh Allah Abul Bashar Tsani, bapak manusia kedua setelah Adam, karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa selamat ketika murka dihadirkan. Pertanyaannya, kenapa Allah marah? Kenapa Allah murka? Semua ditenggelamkan. Apa karena umat Nabi Nuh waktu itu suka membangkang kepada Nabi? Bukan hanya sebab itu. Sebenarnya ada sebab lain yang membuat Allah geram dan murka. Sebab apa? Dosa, pembangkangan, dosa, kedurhakaan seorang anak laki-laki dengan ayahnya. Siapa
Siapa anak itu? Kan'an namanya. Durhaka dengan siapa? Nuh ayahnya. Sejarah menitipkan pesan jangan main-main. Dulu saja baru ada seorang anak durhaka dengan ayah, dunia pernah ditenggelamkan semuanya. Lalu bagaimana dengan potret anak-anak milenial sekarang? Bukan cuma durhaka dengan ayah, tapi mereka berani mendurhakai ibu tercinta. Bukankah kata Nabi, ibumu 3 kali lipat lebih mulia dari ayahmu? Bujur Acil, seorang ibu lebih mulia 3 kali lipat dari seorang ayah. Ketika engkau durhakai ibumu, 3 kali lipat bencana akan hadir dalam perjalanan hidupmu. Dulu ada seorang anak datang bertanya, "Iya Rasul, saya punya ayah. Lalu, saya juga punya ibu. Terus, mana yang lebih dulu harus saya hormati? Ibu. Yang kedua, masih ibu. Yang ketiga, tetap ibu. Yang keempat, baru ayahmu." Dengarkan, 3 berbanding 1. 3 berbanding 1. Tolong ibu-ibu bantu saya biar bapak-bapak makin minder, biar mereka makin sadar tentang muliaan wanita. Tolong jawab yang kompak. Yang tadi disebut Nabi 3 kali siapa? Benar, benar. Bukan pura-pura nggak dengar. Sekali lagi yang kompak biar wajah mereka memerah. Biar wajah mereka memerah. Siapa yang tadi disebut Nabi 3 kali? Nampak wajah mereka merah. Lebih kencang sekali. Yang tadi disebut 3 kali oleh Nabi siapa? Jangan main-main. Ini ngomong Nabi loh, betul nggak? Ini ngomong Nabi. Sekali lagi, yang tadi disebut 1 siapa? Yang tadi disebut 1 siapa? Ibu berapa kali? Bapak? Berarti mereka sudah ngizinin bapak 1 3 ibu. Kata guru terima kasih. Sekarang wajah mereka berubah begitu merah. Ini namanya senjata makan tuan. Ajil. Kata teman saya begini, kalau istri itu artinya 3, kalau 1 iswan, kalau 2 istu, kalau istri artinya 3. Teman saya yang ngomong, tapi istrinya ngejawab, nggak apa-apa kalau mau yang keempat isdet loh. Ajil, itu sebabnya saya menulis buku ini. Saya namakan ada surga di rumahmu. Siapa surga kita? Ayah ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Saya jelaskan sedikit saja. Ngerasa nggak anak sekarang dengan ngomong dengan orang bisa lembut, ramah, santun, anjing, mensewu, punten. Ngomong dengan orang tua kasar, menyakitkan. Apa itu namanya bukan mencari surga yang jauh pada yang dekat? Bujur? Manggil pasangan romantis banget. Manggil orang tua selalu menyakitkan. Kalau sangat darling, dadar guling loh. Bila manggil orang tua, hoi. Padahal Quran mengingatkan, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ngomong mama, papa, satu kata saja sudah dosa, apalagi membentak orang tua. Bujur. Maaf ya, kalau istri ada istilah mantan, suami ada kalimat mantan. Ayah ibu tidak ada kata mantan. Bujur. Ngerasa nggak anak zaman sekarang? Tangan orang dicium-cium bolak-balik. Tangan orang tua nyiumnya setengah hati. Sejak kapan hidung kalian pindah ke situ? Anak-anak pasang telingamu, jangan lagi salaman begini-begini, nanti hidungmu dipindah ke bawah ke situ. Zaman saya dulu mana ada. Ini korban TV sinetron. Anak kita dibodohin, diajarin salaman begini, kadang-kadang dijidat, tahun depan diketiak. Benerin kalau ada anak begitu. Ajil, kami diajarkan nyium tangan orang itu di orang tua dibelak-balik, dinikmati walaupun berada bau terasi, yang penting berkah menghampiri. Bujur.
Berapa banyak orang-orang di antara kita, orang tua masih ada, malas mencium tangannya, malas mencium kening dan pipinya, ketika sudah mati sibuk mencium batu nisan. Itu mencari surga yang jauh pada yang dekat. Nanti ada di buku saya, belilah. Dijamin tidak akan bisa beli buku saya di toko-toko bangunan, kecuali di tempat tausiah saya. Nanti yang berikat kasih tanda tangan. Acil, berapa banyak anak-anak di antara kita, orang tua masih hidup loh, tapi nggak punya waktu mengunjungi rumahnya, mendatangi kampungnya. Ketika sudah mati sibuk mendatangi kuburannya. Itu namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Berapa banyak anak-anak sekarang, ya Allah, orang tua masih ada, malas betul berkomunikasi mendengar suaranya. Ketika sudah wafat sibuk ngajak ngomong kuburannya. Makam-makam keramat jauh-jauh didatangi. Keramat hidup orang tua nggak pernah diurusin. Silaturahim itu yang hidup dulu baru yang mati. Orang tua itu lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya, jangankan mereka mendoakan, nyumpahin kita pun bisa jadi doa. Doanya makbul, sumpahnya mancur. Bujuk, nanti ada di buku saya. Acil, Acil, demi Allah kita akan sadar betapa mahal orang tua kita ketika jenazah mereka nanti berada di hadapan kita, akan menyesal. Maka berbahagialah pulang dari tempat ini masih bisa menatap, melihat, mendengar suara orang tuanya, masih bisa mencium, memeluk, lakukan. Siapa yang mengira mungkin itu kenangan terakhir antara kita dengan orang tua kita. Acil, kalau orang tua sudah pergi meninggalkan kita, rasakan rumah akan terasa gersang, hilang berkahnya. Karena kata Nabi, al-barokah ma'a akabirikum, keberkahan akan datang ketika masih ada orang tua di sekitar kita. Ketika mereka sudah hilang, hilanglah terasa keberkahan kita, kegersangan yang hadir di dalam rumah kita. Maka hari ini kita doakan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan ibadahnya, diwafatkan husnul khatimah. Orang tua kita yang sudah wafat, Allah ampuni dosanya. Amin ya rabbal. Singkat padat. Lanjut. Tenang. Ini baru pembukaan. Saya boleh minum dulu nggak? Nggak terasa ya, 1 jam ngaji bareng Habib, nggak terasa loh. 1 jam sudah kita lalui, nggak terasa kan? Jam yang kompak dong, 1 jam ngaji bareng Habib, terasa tidak? Lebih terasa tidak? Saya yang merasakan. Terasa sudah. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu ada suara makhluk syirik. Ada yang bilang haus. Bukan haus yang ceramahkan ulun, yang capek ulun, yang keringatan ulun, ibarat mobil ulun, mobil berjalan, kondisi bensin yang banyak. Acil cuma duduk doang, sudah duduk bisa ketawa. Dia pula ibarat mobil mogok, tidak isi bensin, tidak jadi masalah. Minuman apa sih kok enak sekali minumannya? Merek apa sih? Ini minuman yang lagi viral di Kalimantan Selatan, lagi viral seviral-viralnya. Berapa banyak yang minum ini? Kistanya, minumnya, kolesterolnya, keputihannya, andiennya, macam-macam penyakitnya diangkat oleh Allah. Kenapa? Minuman ini dikhatamkan 30 juz Al-Quran di setiap mata air yang ditemukan. Dibikin pabrik, didengarkan Quran. Minuman ini mendekati kandungan Zam-Zam karena kiblatnya Zam-Zam. Minuman ini sudah mengalahkan 30 merek minuman terkenal di Indonesia. Air kangen saja kalah, apalagi enggak kangen. Mohon doanya, ini perusahaan saya yang kelima. Insya Allah keuntungan air Ajwa akan kita kirim buat Palestina. Kenapa saya bikin perusahaan air minum sendiri? Karena 85% minuman di Indonesia dikuasai perusahaan Yahudi. Nih di depan kita. Ini milik orang kafir, milik Yahudi. Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Tahu siapa pembeli terbesar minuman kafir? Yahudi. Majelis taklim ibu-ibu, macara di masjid kita. Itu yang membuat keberkahan kita dihilangkan oleh Allah. Mana mungkin kebaikan bisa bercampur dengan keburukan? Betul? Saya minta tolong.
Ibu, kalau lagi bikin pengajian butuh air minum, carilah minuman milik kaum muslimin. Ada air amanah, ada air sekumpul, ada air milik Bu Yayahnya namanya Al-Bahja, milik Habib Segaf Bahru namanya Dalwa. Saya punya Ajwa, Ajaib Water, Arifin Ilham punya Adzikra. Belilah produk milik orang muslim dulu, berkah insyaallah. Bujur. 1 menit kita demokan kedahsyatan air Ajwa. Hari ini kita akan adu air Ajwa dengan minuman Yahudi. Ini minuman Yahudi. Pasti tahu ini mereknya apa? Saya lepaskan mereknya, tapi masih disegel. Apa mereknya? Inisialnya aja. Sekarang kita tuangkan dia ke depan semuanya. Was boleh maju ke depan, Pak Ahmad yang maju. Tangannya tetap di depan. Lihat ke depan. Bapak Ibu, kita tuangkan minuman Yahudi. Lihat ke depan. Nanti kita teteskan betadin beberapa tetes, kita aduk. Ngaduknya jangan pakai sendok besi karena zat besi merusak kandungan air, pakai plastik atau sedotan. Ternyata untuk sehat itu bukan kontrol makanan, kontrol minuman, karena tubuh kita lebih banyak butuh minum baru makan. Dunia ini lebih banyak lautnya daripada daratannya. Baik, silakan puas. Lihat ke depan. Tolong panitianya tenang dulu dengan berisik. Lihat ke depan. Nanti setelah wakaf baru kita bagi-bagi ajwa. Nanti setelah wakaf baru kita zikir. Saya bimbing langsung zikirnya nanti. Baik, lihat ke depan. Airnya berubah dari bening menjadi kuning, betul? Kuning bahasa Arabnya asfar, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jepangnya karo. Baik, tolong panitianya tenang dulu nanti. Tim Ajwa tolong mendekat. Kalau berisik saya tinggalkan tempat ini, nanti nggak dikit. Panitia harusnya menenangkan, bukan bikin tambah ribut. Ya, tenang dulu. Baik, kalau ada satu yang berbicara, yang lain jangan ada yang berbicara, pasti mengganggu konsentrasi yang sedang menonton melihat, betul? Baik, duduk dulu semuanya. Tolong duduk dulu. Baik, sekarang lihat ke depan. Sekarang kita ada dengan minuman Ajwa, minuman yang mendekati Zam-Zam, minuman yang dikhatamkan Al-Quran. Lihat dulu ke depan. Kita tuangkan Ajwanya, kita teteskan betadin dengan tetesan yang sama. Lalu kita aduk, lihat Ajwa membersihkan kotoran yang ada di perut. Ibu-ibu percaya nggak, penyakit ini berasal dari perut. Dan kalau minumannya sehat, yang bersihkan. Orang yang minum sehat, insya Allah tidak rentan sakit. Sekarang kita lihat. 30 merek minuman sudah dikalahkan Ajwa loh, 30 merek minuman. Sekarang kita aduk. Ajwa membersihkan kotoran apapun dalam perut. Ibu, untuk perempuan, Ajwa bagus sekali untuk kulit. Acil, mohon maaf, kalau mau datang bulan selalu dirasakan sakit pinggang, sakit perut. Coba nanti minum Ajwa, tidak ada sakit pinggang, sakit perut. Acil, kalau datang haid, darah haid itu kotor. 6 hari baru berhenti. Kadang-kadang 10 hari. Kadang-kadang 11 hari. Bapak-bapak berapa hari? Acil nanti ganti minumnya Ajwa ya. Minum Ajwa, buktikan. Minum Ajwa 4 hari darah haid bersih berhenti. Baik, sekarang kita tes yang terakhir. Kita gunakan tes yang terakhir. Kita gunakan media makanan mie. Anak-anak yang berdebat, ini makanan yang berhubungan dengan kesukaan kalian. Berbahaya. Adik perempuan saya wafat, usianya 28 tahun. Kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Kenapa? Suka makan mie. Saya terlambat menyelamatkan nyawa adik saya. Tapi setiap kali saya berdakwah, saya tidak bosan-bosan, saya promosikan air berkah ini. Dia tidak ada kata terlambat menebar manfaat untuk umat. Semoga jadi amal bagi arwah almarhumah adik kesayangan saya. Sekarang kita lihat ke depan. Rata-rata 80% makanan kita mengandung kimia, pengawet, formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya karena tidak pernah makan racun. Sekarang mudah-mudahan sudah rojiun, makanannya beracun. Sekarang kita lihat. Sekarang kita angkat minuman yang berwarna biru.
Coba bayangkan anak-anak lihat ke depan, begini perut kalian, ini baru 1 sendok minyak masuk ke perut, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Ini pasti kimianya, pasti pengawetnya, pasti formalinnya, dan ini pasti kanker dan mematikan. Nunggu waktu saja. Ibu kalau sudah kena kanker, uang 1 gunung gak ada apa-apanya. Sekarang lihat kalau minumannya zam-zam atau ajwa, dinetralkan racunnya. Bahkan jangankan racun, sihir bisa hilang karena ada Quran menyatu dalam air. Sekarang kita tempelkan, bantu saya, syiarkan, sebutkan, promosikan minuman apa yang berkah, yang sehat, nama dari Nabi pasti enak disebut dan didengar. Ajwa, 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 pasti ada berkah mengalir. Barakallahu fiik, terima kasih. Nanti kalau saya ajak zikir di akhir, mau? Kita bantu Palestina, kita hapus nama kita yang pernah tercatat sebagai donatur Israel, pernah beli produk Yahudi, kita beli produk yang berhubungan dengan Palestina, nama kita makin bersih di hadapan Allah. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, kebaikan menghapus keburukan. Nanti kita niatkan bantu Palestina, sekaligus bantu memberangkatkan 12 orang penghafal Quran yang akan dibeasiswai menuju ke Yaman, Hadramaut, gratis. Dari Ajwa menyiapkan beasiswa bersama komunitas Rio Indonesia Mengaji. Bapak Ibu, kalau di kampung ini ada anak yatim, orang miskin, hafal Quran anaknya 20 juz, kasih tahu saya, dapat beasiswa bisa belajar di Habib Umar gratis. Minimal 20 juz, maksimal 30 juz, jangan lebih 31. Nggak diterima. Nanti dapat beasiswa, kasih tahu kami. Saya titipkan nomor WA saya, boleh? Sekaligus saya pulang nanti ke Jakarta lusa, jarak kita jauh, hati dekat. Kita pakai nomor ini ajan diskusi, mau? Kalau ada yang mau bertanya hukum agama, nanti kirimkan WA. Kemarin saya masuk ke hotel, ada WA masuk. Habib, gimana hukumnya kalau kita berwudu dalam keadaan haid? Pertanyaan begini jadi materi buat saya. Ajil, pasti ada yang bertanya juga. Soalnya saya terbiasa, Habib. Soalnya saya terbiasa kalau sebelum tidur saya berwudu. Apa hukumnya, Habib? Saya jawab lagi di atas kasur, saya jawab begitu. Ibu, memang wudhu itu sesuatu yang baik, bahkan disunahkan sebelum tidur. Kata Nabi, di antara manfaatnya kalau kita wudhu sebelum tidur, itu wudhu merontokkan dosa-dosa kita. Dirontokkan semuanya. Bahasa Inggrisnya tapacul. Hatta tahruja min tahti al-farhi, sampai dosa dari ujung kuku bercucuran. Kebayang nggak? Lagi tidur, ternyata itu tidur kita selamanya. Dosa sudah rontok, pergi menghadap Nabi, pasti Nabi sambut dengan senyuman. Udah nggak ada dosa. Jangan berani tidur tanpa wudu. Mungkin kita tidur dicabut Allah, masih ada dosa, masih ada noda. Kita ketemu mertua saja ada dosa malu, apalagi ketemu Allah. Betul. Yang kedua, untungnya orang kalau tidur berwudu, malaikat ngedoain. Allahumma fir fulan bin fulan fa innahu batal akhirat. Ya Allah, ampuni fulan bin fulan ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Yang jaga tidur malaikat, yang minta ampunan kepada Allah malaikat, bahagia hidup kita. Alhamdulillah. Lalu bagaimana hukumnya kalau kita lagi haid, Habib? Ulama beda pendapat. Kalau di kalangan Imam Ahmad tidak. Kalau Imam Ahmad dibolehkan berwudu dengan catatan kalau itu menjadi kebiasaannya sebelum tidur. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak dibolehkan, tidak ada manfaatnya berwudu. Kenapa? Karena dia masih haid. Acil, kecuali kalau darah haidnya sudah berhenti, tapi belum mandi, boleh berwudu sembari nunggu mandi. Tapi kalau darah haidnya masih keluar, tidak ada manfaatnya dia berwudu. Acil, tolong bedakan antara haid dengan hadas besar. Contoh, maaf ya, kalau Acil baru selesai Acil belum mandi, disunahkan wudu. Nah boleh. Kalau kita lagi berhubungan sama istri, meskipun belum mandi, berwudu disunahkan. Tapi kalau lagi haid, tidak disunahkan. Tapi paling tidak ulama ngajari kalau lagi haid itu kan darah kotor. Yang kotor-kotor iblis sama setan demen. Jangan lepas zikir.
karena itulah akan melindungi kita. Sampai di sini jelas? Saya dapat ilmu kadang-kadang dari pertanyaan para jamaah-jamaah. Hadir, catat namanya. Nanti saya kirimkan link film saya. Mau nonton? Buku ini sudah diangkat jadi film. Film layar lebar pertama saya. Nanti saya kirim linknya. Acil catat nomor saya. Langsung ketik WA. Assalamualaikum Habib. Tolong kirimkan link film Ada Surga di Rumahmu. Saya kirimkan link film. Tolong bantu saya sebut nama tempatnya apa ini? Jerapat Kalsel itu saja. Jerapat Kalsel. Nanti saya bikin grup khusus Kalsel. Ya, Acil, saya kirim link filmnya, ada 4 episode. Tinggal pencet link saja nanti di WA. Klik episode 1, klik episode 2. Tonton sampai 4 episode. Tolong betul ajak anak-anaknya sampai selesai. Biar jadi sadar, biar jadi sadar dan jadi berbakti dengan orang tuanya. Tapi nanti kalau saya kasih linknya gratis, jangan lupa dong like, share, and subscribe. Oke? Silakan catat nomor. Tapi kalau sudah nyatat nomor saya, hanya boleh WA ya. No miss call, no video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. 0853 2729 lagi 0853 2729 2729. Sekali lagi 0853 2729 langsung kirim WA biar cepat dapat filmnya, cepat masuk grupnya. Sallallahu ala Bapak Ibu yang saya muliakan, kita masuk di segmen yang insya Allah membuat Nabi kita bangga melihat jihad kita. Insya Allah orang tua kita tersenyum melihat bakti kita. Hari ini kita akan kumpulkan wakaf Quran dari pengajian kita sebanyak-banyaknya. Siap? Nanti niatkan wakaf Qurannya yang pertama buat yang hidup jadi berkah, buat yang sudah wafat jadi ampunan. Bapak Ibu jangan mimpi besok kita mati anak cucu kita akan berwakaf atas nama kita, kalau kita ketika hidup tidak pernah wakaf atas nama ayah ibu kita. Hari ini niatkan wakaf Quran buat orang tua yang sudah wafat. Mudah-mudahan ini menghapus semua kedurhakaan kita, bikin mereka tersenyum. Jadikan wakaf kita kado untuk mereka, sebab Nabi yang menyuruh uhdu limautakum. Sering-sering kata Nabi kasih hadiah buat mayit-mayit kamu. Sahabat bertanya, apa hadiah buat mayit? Ada 2, 1 doa, 2 sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya sedekah atas nama ayah ibu kita. Bapak Ibu, hari ini kita akan berwakaf Quran. Kabar baiknya, yang ingin wakaf Quran tidak harus bayar tunai hari ini. Habib, saya mau wakaf Quran tapi saya nggak bawa uang. Cukup angkat tangan, dicatat nama kita, diambil nomor handphone oleh mereka, dititipkan nomor rekening yayasan mereka. Dikasih waktu besok, lusa. Ada waktu 3 hari ke depan. Masih bisa nabung, masih bisa ngajak teman-teman WA bergabung, gotong royong. Habib, saya 30 Quran wakaf, insya Allah 3 juta saya perjuangkan. Keluar dari tempat ini, cari kawan 30 orang, 100. Betul? Niatkan buat orang tua masing-masing, selesai. Ajak adik-beradik 3 orang, 10 selesai. Tidak ada kata mustahil kalau kita punya keinginan. Betul? Jangankan harta, nyawa kita tidak akan bisa membalas pengorbanan orang tua kita. Niatkan wakaf Quran hari ini membalas kebaikan mereka, menghapuskan kedurhakaan kita. Siap? Baik, kita akan dengarkan dulu secara singkat berapa nilai wakaf satu Qurannya. Silakan. Baik, terima kasih Habib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk saat nilai musab Al-Qur'annya itu cek 1. Baik Bapak Ibu, hari ini kami akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama berjuang di agama Allah Subhanahu wa taala, di mana kami ingin mengajak Ibu untuk ikut serta dalam program wakaf 1 juta Al-Qur'an khususnya untuk di Provinsi Kalimantan Selatan. Baik
Baik Bapak Ibu, untuk nilai mushaf, untuk nilai satu wakaf Al-Quran yaitu Rp100.000. Untuk satu nilai mushaf wakaf itu Rp100.000. Jadi Rp100.000 itu bukan harga Al-Quran melainkan nilai wakaf. Di mana dalam nilai wakaf ini terdapat pembinaan yang pertama untuk guru-guru mengaji dan juga untuk pembiayaan distribusi Al-Quran di rumah-rumah tahfiz.